Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pendengar di Arsalah, pendengar Salam TV yang berbahagia. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dalam kajian kesayangan kita, yaitu pengantar kajian ilmu hadis bersama Ustaz Fahur Razi yang insya Allah nanti akan menjelaskan tentang pembahasan kita hari ini, yang mana kita akan melanjutkan ya tentang hadis ditinjau dari berdasarkan kualitasnya ya. Dan sekarang kita sudah di part 4. Dan kepada Ustadz yang telah berhadir kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk mengikuti acara kita ini. Dan jangan lupa untuk menyiapkan kertas dan salah satu pulpennya untuk menyatat nanti faedah-faedah yang kita dapatkan dari Ustadz. Untuk itu kepada Ustadz yang telah berhadir, kita persilakan untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda saat ini berada, kita lanjutkan kajian ilmu hadis kita di bagian terakhir ya, yaitu yang berkaitan dengan pembagian hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Iya. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, kemudian dilanjutkan kepada pembahasan hadis dhaif ya. Iya. Maka hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis maudhu ataupun yang lebih dikenal dengan misalnya dengan hadis palsu. Versi Indonesianya. Jadi hadis dhaif dan hadis sahih dan hasan itu masuk ke dalam kategori hadis yang makbul. Iya. Sedangkan hadis dhaif dan dhaif dengan maudhu itu masuk kepada kategori hadis yang mardud. Dhaif dan maudhu itu masuk kategori hadis yang mardud. Kemarin kita membahas tentang dhaif dan tingkatan-tingkatannya, itu yang terakhir kita bahas, bahwa dhaif itu ada yang dhaif biasa, artinya masih bisa ditoleransi untuk mengamalkannya. Dhaif biasa artinya bisa dicarikan riwayat pendukung untuk menguatkan ya, sebagai penguat tentang hadis yang lemah biasa. Bila kita temukan hadis riwayat pendukungnya, maka boleh diamalkan hadis dhaif ini, karena ditemukannya dengan riwayat pendukung menaikkan derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Adapun yang dia dhaif tidak ditemukan riwayat pendukungnya, maka kita rekomendasikan untuk tidak diamalkan, karena sedikit kemungkinannya bersumber daripada Rasulullah SAW. Itu kategori dhaif biasa. Adapun yang dhaif yang jiddan bagian lemahnya sudah parah, lemah sekali, tidak kita tidak direkomendasikan sama sekali untuk mengambilnya. Jadi karena kelemahannya sudah parah ya, maka hadisnya masuk kategori mardud, ibarat ban tidak bisa lagi ditambal, sudah ganti ban saja. Ibaratnya demikian. Itu kategori hadis dhaif jiddan. Di bawah dhaif jiddan ini ada namanya dhaif ya. Sebagian ulama mengatakan hadis palsu itu masuk kategori kepada hadis yang dhaif juga, tetapi lebih parah daripada dhaif jiddan. Lebih parah lagi. Jadi ada dhaif biasa,
Kemudian di bawahnya lagi ada dhaif jiddan. Di bawah dhaif jiddan itu ada dhaif jiddan. Nah, itu kan. Jiddan ini sudah masuk kategori hadis palsu. Jadi tidak ada lagi kemungkinannya itu bersumber daripada Rasulullah SAW. Jadi dalam pembahasan ini insya Allah kita akan mengupas tentang apa itu pengertian hadis palsu, ya, bagaimana kontribusi ataupun peran ulama untuk memerangi hadis-hadis palsu ini. Kemudian nanti juga kita akan bahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hadis-hadis palsu. Kemudian kita akan lanjutkan nanti insyaallah kepada pembahasan ciri-ciri hadis palsu, ya. Kita akan sentuh pembahasan itu nanti. Kemudian hukum meriwayatkan hadis palsu. Dan yang terakhir nanti insyaallah kita akan bahas tentang sumber-sumber hadis palsu. Iya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada apa itu pengertian hadis palsu. Ma huwa ta'rifu al-hadis al-maudhu. Apa definisi hadis palsu? Disebutkan oleh para ulama bahwa pengertiannya adalah huwa al-hadithul maudhu huwa al-hadithul makdzub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul maudhu huwa al-hadithul makdzub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar itu ucapan dari Nabi SAW, tetapi dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, tidak pernah melakukan perbuatan itu, tidak juga pernah mengakui perbuatan itu. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara bohong, secara dusta, itu disebut sebagai hadis yang palsu. Memang tadi dikatakan sebagian ulama, ya, sebagian ulama memasukkan hadis palsu ini kepada hadis yang dhaif. Makanya terdahulu itu hadis itu hanya dua, sahih dan dhaif. Masuk di dalam dhaif itu hadis palsu ini. Jadi tetapi belakangan hadis palsu ini disendirikan oleh para ulama penyebutannya, dan itu memang lebih layak, ya, oleh karena hadis dhaif ini sama sekali tidak pernah hadis palsu ini sama sekali tidak pernah bersumber daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis dhaif masih ada sedikit kemungkinannya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sedikit presentasinya. Tetapi kalau untuk hadis palsu memang 100% ya dipastikan tidak pernah bersumber daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa dikatakan hadis? Kalau memang secara penisbatan itu tidak benar. Jadi kenapa enggak dikatakan perkataan si fulan saja? Perkataan ulama fulan, perkataan si pemalsu fulan, gitu kan? Jadi kenapa dikatakan dia hadis palsu? Kenapa masih dikatakan ada hadis gitu? Ya, padahal hadisnya palsu. Gitu. Dikatakan palsu, dikatakan hadis oleh karena memang disandarkan kepada Nabi. Ya, bisa saja penyandaran itu benar, bisa saja penyandaran itu adalah salah. Jika penyandarannya benar, maka itu masuk kepada kategori hadis sahih dan hasan, dan bisa juga kepada dhaif. Tetapi bila mana penyandaran itu bohong, ya, maka itu masuk kepada kategori hadis yang palsu. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, ya. Ana kira soal definisi
Dan penamaan tadi, penisbatan sudah jelas ya. Bagaimana? Kita lanjutkan, bisa kita lanjutkan? Berarti memang cuma satu lah pendefinisiannya. Kalau biasanya yang lain kan ada beberapa jenis gitu. Iya. Jadi hadis palsu ini memang hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW secara bohong, secara dusta. Jadi tidak ada definisi lain. Iya. Oke. Bisa kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai juhudul ulama fi muharabatil haditsil maudhu'. Bagaimana kontribusi ulama, peran ulama di dalam memerangi ya, memberantas hadis-hadis palsu ini. Iya, berarti peran ulama ya dalam diperangi ya Ustaz? Iya, muharabah itu kan harbun itu kan. Ya, kalau diterjemahkan secara harfiah dia harbun. Baik. Ya, memerangi, memberantas, ya kan? Memberantas hadis-hadis palsu. Sangat menarik Ustaz. Tapi akan kita lanjutkan setelah break insyaallah ya. Baik. Baiklah pemirsa Salam TV yang berbahagia, insyaallah pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana usaha para ulama dalam memerangi tentang hadis dhaif ini, hadis palsu ya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah break. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di pengantar kajian ilmu hadis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian kita di pengantar kajian ilmu hadis. Tadi kita telah sampai di poin bagaimana peran ulama dalam memerangi tentang hadis dhaif ini. Langsung saja kita minta penjelasannya kepada Ustadz yang telah ada. Silakan Ustadz. Baik. Bagaimana usaha para ulama ya? Bagaimana usaha para ulama kita di dalam memerangi dan memberantas usaha-usaha yang dilakukan oleh para pemalsu hadis ini. Berikut ini akan disebutkan beberapa usaha yang telah dilakukan oleh ulama kita di dalam menanggulangi, memberantas hadis-hadis palsu ini. Iya. Yang pertama kali adalah dirasatu asbabil wad'i. Ya, dirasatu asbabil wad'i wa tasnifil wadda'in hasba hadhil asbab. Adalah mempelajari faktor-faktor pemalsuan hadis, ya. Para ulama kita mengkaji apa sebenarnya latar belakang terjadinya pemalsuan hadis ini. Apa motifnya? Apa saja yang mendorong para pemalsu hadis untuk memalsukan hadis-hadis Nabi SAW. Iya. Kemudian nanti akan diklasifikasikan nama-nama atau daftar nama-nama pemalsu hadis. Iya. Ya, orang yang termasuk dalam jaringan ya. Jaringan pemalsu hadis ini diinventarisir lagi dan kemudian dipilah-pilah mana-mana yang masuk misalnya kepada faktor politik atau faktor misalnya mazhab ya, pemikiran mazhab, kemudian ada atau misalnya orang yang pecinta dunia, pengejar dunia, penjilat dunia dan seterusnya, nanti diklasifikasikan nanti berdasarkan itu. Sudah ada bukunya, sudah ada daftar nama-nama itu, sudah dibukukan oleh ulama kita berdasarkan klasifikasi motif pemalsuan hadis. Iya. Jadi yang dilakukan oleh ulama kita salah satunya adalah dirasatu asbabil wad'i ataupun mempelajari, mengkaji faktor-faktor pemalsuan hadis ini. Nah, itu yang pertama. Iya. Kemudian yang dilakukan oleh ulama kita juga di antara lain adalah raddul ahadits allati la sanadalaha, yaitu menolak hadis yang tidak bersanad. Ya, ulama kita tidak mau terima, ulama Islam
tidak mau menerima hadis yang tidak memiliki sanad. Kalau memang ada sanadnya, tolong sebutkan dari siapa-siapa. Sampai kepada Nabi SAW. Biar kita lihat nanti jangan-jangan di dalamnya itu ada orang-orang yang terjaring dalam daftar pemalsu hadis. Seperti yang dilakukan pada poin pertama tadi. Kemudian mempraktekkan menerapkan qawaid jarah ta'dil pada rawi-rawi. Orang yang terlibat meriwayatkan hadis itu diterapkan kepadanya hukum jarah ta'dil. Dilihat nanti pada aspek keadilan dan dilihat juga pada aspek kedobitan. Kalau dia nanti memenuhi kriteria adil dan dobit, maka diterima. Kalau tidak memenuhi kriteria adil dan dobit, nanti bisa masuk kepada jaringan pemalsu hadis. Atau minimal orang-orang yang terponis terponis sebagai pembohong ataupun pendusta. Kemudian berikutnya adalah di antara yang dilakukan oleh ulama kita dalam memberantas pemalsuan hadis ini adalah menjelaskan hukum memalsukan hadis. Ya, dijelaskan oleh ulama kita bahwa tidak boleh berbohong atas nama Nabi SAW walaupun tujuannya baik. Walaupun tujuan orang tersebut baik, tidak boleh berbohong atas nama Nabi SAW. Iya, silakan. Oke, baik. Minum dulu. Habis surahnya. Nah, jadi dijelaskan oleh ulama kita hukum memalsukan hadis. Ya, dan ini sering kita temukan, misalnya hadis semacam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama Nabi SAW, maka hendaklah dia memilih tempatnya di neraka. Memilih tempatnya di neraka. Artinya orang tersebut terancam masuk neraka. Terlebih-lebih lagi adalah berbohong. Terlebih-lebih lagi berbohong atas nama agama. Atas nama Nabi SAW. Kemudian menjelaskan hukum meriwayatkan hadis-hadis palsu. Bahwa orang yang meriwayatkan hadis palsu sama saja dengan memalsukan hadis. Ya. Orang-orang yang meriwayatkan, menukil hadis-hadis palsu ini, ya ini khususnya kepada para dai lah. Kepada para dai, walaupun kita semangat menyampaikan, kita ingin agar umat ini kembali kepada agama, tetapi janganlah sampai kita itu menyampaikan hadis-hadis yang ternyata itu adalah hadis palsu. Boleh niat kita baik, tetapi juga cara kita juga harus baik. Materi yang kita sampaikan itu juga dipastikan benar-benar bersumber daripada Nabi SAW. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang pembohong. Ya, meriwayatkan hadis palsu juga termasuk salah satu daripada pembohong. Sama saja dengan dosanya nanti dengan orang yang memalsukan hadis. Karena kita telah membantu orang yang memalsukan hadis itu untuk meriwayatkan hadis palsunya. Jadi besar dosanya. Iya, Ustaz. Ini terkait dengan pemalsuan hadis tadi ya. Bagaimana kalau misalnya seorang awam juga ya, mengatakannya itu awam, dia nggak tahu kalau itu sahih, kemudian disampaikan kepada orang awam juga gitu. Sementara orang awam ini dia nggak mencari tahu gitu apa ini sahih atau enggak. Jadi bagaimana ini menurut Ustaz? Ya, kita memang sebagai seorang dai, tidak boleh tergesa-gesa menyampaikan ilmu, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berkata, ya, jangan kamu berfatwa, jangan kamu menyampaikan
sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Ya, karena amat besar ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Afwan, bukan itu ayatnya, adalah wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu kana ulaika anhu mas'ula. Orang-orang tersebut nanti akan dipertanyakan di hari kiamat tentang apa yang dia sampaikan berdasarkan tanpa ilmu. Amat besar ya, amat besar dosanya. Jadi tidak dibenarkan bagi seseorang itu untuk menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, apalagi yang dia sampaikan itu nanti adalah hadis-hadis yang palsu. Jika kemudian belakangan beliau telah menyadari bahwa ternyata yang disampaikannya kemarin itu adalah hadis palsu, setelah dia mengetahui itu, maka dia juga wajib ya, berkewajiban untuk menarik kembali apa yang pernah disampaikannya, menjelaskan kembali kepada umat ini ya bahwa apa yang disampaikannya kemarin itu tidak bersumber dari Nabi, bahwa itu adalah hadis palsu. Tidak boleh. Ya, cara bertaubat adalah al-iqla. Al-iqla itu artinya tidak lagi melakukan itu. Apabila ternyata yang disampaikannya itu adalah hadis palsu, maka cara bertaubat dari menyampaikan hadis palsu itu adalah mencabut kembali apa yang pernah disampaikannya. Kalau disampaikannya di mimbar khutbah, maka disampaikan kembali di mimbar khutbah. Kalau yang disampaikannya misalnya di depan TV ataupun di ta'lim, majelis ta'lim, maka disampaikannya lagi di mimbar TV kemudian atau di majelis ta'lim. Jadi taubatnya adalah mencabut kembali kata-katanya ya, dan menyampaikan, dan itu kemuliaan. Dan itu kemuliaan. Tidak mengapa kita itu seorang alim, kalau ternyata tabayyana lahu al-haq fima ba'd, ketika telah jelas baginya kebenaran setelah itu, maka wajib kembali dia rujuk kepada kebenaran ya. Dan dengan cara mencabut kembali fatwa yang disampaikannya. Masya Allah Ustaz. Pembahasannya semakin menarik ya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah break lagi. Baiklah pemirsa Salam TV yang berbahagia, insya Allah akan kita lanjutkan setelah break. Jangan kemana-mana, tetap di pengantar kajian ilmu hadis. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang pengantar kajian ilmu hadis. Tadi kita telah sampai di usaha ulama Islam ya dalam mencegah atau memerangi tentang hadis palsu ya. Dan sekarang kita lanjutkan kembali ya, ada beberapa poin lagi. Kita serahkan kepada Ustadz yang telah berhadir. Silakan Ustadz. Baik. Jadi kita sebutkan, kita lanjutkan ya. Juhudul ulama fi muharabatil haditsil maudhu, peran ulama dalam memberantas hadis-hadis palsu. Tadi udah kita jelaskan. Ini kita lanjutkan bagian yang poin berikutnya, yaitu yang diantaranya adalah wad'u alamatin tadullu ala haditsil maudhu. Membuat tanda-tanda hadis palsu, ataupun merumuskan ciri-ciri bahwa suatu hadis itu palsu. Ya, ulama telah membuatnya ya, nanti akan kita jelaskan sedikit ya tentang ciri-ciri hadis palsu. Kemudian berikutnya adalah wad'u atau jam'ul ahaditsil maudhu'ah fi kutubin makhsusah litahdzir minha, yaitu menulis ataupun mengarang, menghimpun seluruh hadis palsu, kemudian menuliskan buku tentangnya.
Jadi membukukan hadis-hadis palsu. Itulah dia akhi beberapa ya apa yang dilakukan oleh ulama kita di dalam memberantas ataupun mencegah hadis-hadis palsu ini. Kemudian pada pembahasan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang asbabu wad'il hadis. Apa yang melatari pemalsuan hadis ini? Apa yang membuat orang lalu kemudian seenaknya meletakkan hadis ataupun memalsukan hadis-hadis dan menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faktor akhi ya. Yang pertama itu adalah al-intisar lil madhab. Bahwa ada kepentingan mazhab di dalam. Baik itu mazhabnya mazhab aliran politik ataupun aliran teologi, pemikiran akidah ya. Kemudian ataupun aliran mazhab fikih, aliran hukum. Jadi bisa motifnya itu gara-gara kepentingan mazhab. Al-intisar lil madhab. Untuk kepentingan mazhab, baik itu mazhab politik maupun mazhab akidah maupun mazhab fikih. Jadi banyak motifnya. Sebagaimana untuk aliran politik, salah satu contohnya adalah hadis palsunya itu adalah yang berkaitan dengan khilafah. Jadi khilafah, misalnya contohnya hadis Abu Bakar yali ummati ba'di. Ini hadis ini palsu. Bau-bau aroma politik ada di dalam. Aroma politiknya kental sekali. Di mana di sini menyebutkan Abu Bakar adalah yali ummati ba'di, yang akan menjadi khalifah terhadap kepada umatku setelahku. Ini seakan-akan adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi, padahal ini bukan ucapan Nabi. Ini adalah hadis pendukung Abu Bakar yang menginginkan Abu Bakar sebagai khalifah, maka hadis ini diciptakan. Siapa dia? Allah alam. Berarti ini hadisnya ada di zaman sahabat juga gitu. Ada di zaman sahabat. Ada di zaman sahabat dan dinisbatkan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar yali ummati ba'di. Abu Bakar akan menjadi khalifah bagi umatku setelah kematianku. Ini hadis ini adalah hadis palsu. Kemudian jelas bau politiknya ada di situ. Ya, jelas sekali bau politiknya. Kemudian juga hadis yang berbau politik lain ya. Contohnya Aliyun khairul bashar. Man syakka fihi faqad kafar. Ali itu sebaik-baik, Ali radhiyallahu anhu ya, khalifah keempat. Ali radhiyallahu anhu, Ali adalah khairul bashar. Khairul bashar. Man syakka fihi faqad kafar. Siapa yang ragu padanya maka dia telah kufur. Ini jelas-jelas hadis palsu ya. Hadis palsu, bau politiknya ada di situ. Ya, mungkin yang pro Ali ya, yang pro dengan Ali, ke khilafan Ali. Kemudian juga hadis al-umana usalasa. Al-umana usalasa ana wa Jibril wa Muawiyah. Jadi situ tersebut hadis Muawiyah ya. Berarti yang pro kepada kepemimpinan Muawiyah. Nah, jadi ini jelas hadis-hadis yang dibuat oleh para pemalsu hadis yang cenderung kepada politik ya, pemikiran. Kemudian misalnya tentang akidah. Contoh hadis palsu tentang akidah. Misalnya Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Memang Al-Quran itu bukan makhluk. Tetapi tidak ada hadisnya dari Nabi langsung yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, jadi ini hadis palsu. Berarti dalam perkara akidah pun ada juga hadis. Ada hadis yang dipalsukan ya. Begitu juga misalnya dengan hadis yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah. Ada di dalam umatku itu seseorang yang bernama Abu Hanifah.
Huwa siraju ummati, huwa siraju ummati. Dia adalah lampu umatku, dia adalah lampu umatku. Nah, ini hadis palsu. Memang dia hadis berbau hukum. Karena Imam Abu Hanifah itu kan salah satu daripada imam mazhab fikih. Jadi para pendukungnya meletakkan ataupun membuat hadis palsu atas nama Nabi SAW untuk mendukung Abu Hanifah. Iya. Jadi jelas-jelas ini adalah hadis palsu. Motifnya adalah untuk mendukung aliran mazhabnya, pemikiran ya, mazhab. Ya, di mazhab politik, mazhab akidah maupun mazhab fikih. Itu yang pertama motifnya. Jadi al-intisar untuk kepentingan ya, untuk kepentingan aliran pemikiran. Selanjutnya ada apa lagi, Ustaz? Kemudian memusuhi Islam. Al-ada lil Islam. Jadi memusuhi Islam. Misalnya hadis tentang ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Ada hadis berbunyi, ana khatamun nabiyyin, saya adalah nabi, aku nabi paling terakhir. Ya, sampai di sini masih benar hadisnya. Ada memang hadisnya, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Tetapi kata-kata illa an yasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Kata-kata ini adalah palsu. Batil ya? Ya, batil. Tidak pernah bersumber, tidak pernah diucapkan oleh Nabi kata-kata ini. Baik Ustaz, nampaknya pembahasannya semakin sengit nih. Tapi insya Allah kita lanjut setelah breaknya. Baik. Ya, pemirsa Salam TV yang berbahagia, telah kita dengar tadi tentang pembahasan sebab-sebab pemalsuan hadis. Akan kita lanjutkan setelah break. Jangan kemana-mana, tetap di pengantar kajian ilmu hadis di Salam TV. Ya, pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita lanjutkan tentang bagaimana sebab terjadinya pemalsuan hadis. Kepada Ustadz yang berhadir, kita langsung saja minta penjelasannya. Silakan Ustadz. Baik. Tadi sudah kita jelaskan bahwa motifnya itu bisa adalah mendukung mazhab ya, ya, mendukung mazhab, mendukung pemikiran, mendukung politik. Kemudian ada memusuhi Islam ya. Kemudian berikutnya adalah kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia ini ada 3 modelnya. Ada penjilat penguasa, ada mubalik ya, para dai yang suka bercerita ya, mendatangkan cerita-cerita ajaib wa gharaib gitu ya, yang ternyata tidak diseleksi apakah benar sumbernya, jelas sumbernya atau tidak. Kemudian juga adalah muhibbus syuhrah, orang-orang yang cinta popularitas, kepengen dia populer, kemudian dia membawakan hadis-hadis yang palsu. Mau dia gara-gara cinta popularitas, cinta dunia, cinta penguasa, mau dia membawakan hadis-hadis yang palsu. Nah, inilah beberapa motif ya, apa yang membuat para pemalsu hadis itu ya? Berbohong ya, ya, berbohong atas nama Nabi SAW. Kemudian adapun berikutnya adalah alasan berikutnya adalah at-targhib wa tarhib. Ada juga orang yang motifnya itu gara-gara motivasi. Niatnya baik untuk memotivasi ya. Barangkali terlihat di masa itu orang berpaling dari Al-Qur'an, kemudian cinta dunia, kemudian dibuatlah hadis-hadis yang kira-kira menarik kembali manusia ini supaya takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik tetapi dengan cara yang salah. Tetap saja tertolak, Ustaz. Tetap saja berdosa. Berdosa kalau sampai berbohong atas nama Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri hadis palsu. Masuk ke pembahasan lain ya.
Ya, kita masuk ke pembahasan ciri-ciri hadis palsu. Ada beberapa ciri-ciri. Tadi kita jelaskan bahwa di antara usaha yang dilakukan oleh ulama kita dalam memberantas hadis palsu itu membuat merumuskan ciri-ciri hadis palsu. Nah, lalu apa ciri-ciri yang telah dirumuskan oleh ulama untuk mengetahui bahwa hadis ini memang hadis palsu? Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Ya. Dikatakan bahwa i'tiraf itu kan mengaku. Jadi orangnya ngaku bahwa dia telah memalsukan hadis. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-i'tirafu sayyidul adillah. Bahwa mengaku itu adalah ketuanya dalil. Jadi kalau ada orang sudah mengaku berarti dia telah mendatangkan bukti yang paling akurat. Ya, jadi orangnya mengaku dan itu sudah banyak. Seperti ka'iktirab Nuh ibn Abi Maryam sebagaimana dikatakan oleh Nuh ibn Abi Maryam ini orang yang pernah mengaku telah memalsukan hadis, sejumlah hadis kepada Nabi SAW. Kemudian ciri berikutnya adalah mukhalafatul haqa'iq, menyelisihi fakta. Fakta ini ada 3 modelnya. Ada fakta syariah, ada fakta ilmiah, dan ada fakta sejarah. Ya, fakta syariah contohnya adalah seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang mata taqumus sa'ah, kapan berdiri hari kiamat, kapan munculnya nanti terjadinya hari kiamat ini. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan tanggal, secara tahun, rinci, bahkan bulan secara rinci, maka ketahuilah bahwa hadis itu adalah lemah. Bahwa hadis itu adalah palsu. Jadi kalau ada hadis yang secara eksplisit dia menyebutkan tanggal, hari dan bulan, tahun, maka hadis itu adalah hadis palsu. Dan itu banyak terjadi. Tahun sekian kiamat. Ternyata setelah dilalui tidak ada kiamat. Dan itu sudah terbukti. Mukhalafah, menyelisih fakta syariah. Kemudian menyelisih fakta ilmiah. Misalnya bahwa bumi ini letaknya di atas tanduk lembu. Dunia kita ini, dunia yang kita tinggali ini diletakkan di atas tanduk lembu katanya. Ada gitu Ustaz ya? Ada hadisnya. Saya baru dengar. Ini hadis ini palsu, tidak benar. Tidak benar dunia ini diletakkan di atas tanduk. Kemudian juga menyelisih fakta sejarah, ya. Seperti hadis yang dibuat oleh Yahudi tentang menggugurkan upeti ataupun pajak daripada orang-orang Yahudi. Padahal terdeteksi bahwa di fa'aradahu al-wazir al-khatib al-Baghdadi qal hadha muzawwar fi syahadatu Muawiyah wa qad aslama ba'da fatih Khaybar. Di dalam sanadnya itu ada Muawiyah. Padahal Muawiyah baru Islam setelah Fathu Khaybar. Kemudian wa syahadatu Sa'ad bin Mu'az wastushhida qabla Khaybar bi sanatain. Dan di situ ada kesaksian Sa'ad bin Mu'az, padahal orang tersebut sudah meninggal sebelum kejadian. Nah, jelas hadis ini palsu karena menyelisih fakta sejarah. Kemudian apa hukum meriwayatkan hadis palsu? Tidak boleh. Tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis palsu. Jelas haram ya. Haram, haram dan termasuk dosa besar. Iya, nampaknya ini Ustaz, karena waktu kita terbatas. Sedikitlah mungkin kesimpulan dari Ustaz ya. Secara rinci, secara singkat lah. Jadi mungkin ya karena pemirsa
di rumah mungkin tidak mengetahui apa aja sumber hadis palsu ini, mungkin kita sebutkan ya terakhir yaitu apa sumber hadis palsu ini. Salah satu kitab yang menghimpun hadis-hadis palsu itu adalah kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Ahaditsis Syani'atil Maudu'ah karya Ibnu Iraq Al-Kinani. Jadi ini kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis palsu. Jadi sebagai kesimpulan, apa itu hadis palsu? Hadis palsu itu ialah hadis yang dipalsukan atas nama Nabi SAW. Ciri-cirinya, motifnya banyak, ada politik, kepengen politik. Ciri-cirinya banyak sudah disebutkan bahwa menyalahi hukum Islam, menyalahi fakta ilmiah, menyalahi fakta sejarah, ya, dan referensinya juga telah kita sebutkan, alhamdulillah. Baik. Jadi inilah dia terakhir mungkin pembahasan ya seputar ilmu hadis ya, yaitu yang berkaitan dengan hadis palsu. Oleh karenanya hendaklah kita berhati-hati ya, berhati-hati di dalam mengamalkan suatu hadis. Hendaklah kita mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan hadis-hadis yang palsu. Demikian. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, itulah sekelumit ya tentang hadis berdasarkan tingkatan kesohihannya atau kedudukannya. Ada hadis sahih dan hingga ke hadis palsu tadi yang telah barusan kita bahas. Mungkin karena terbatasnya waktu, kita akhiri perjumpaan hari ini ya. Sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz sekali lagi yang telah bersedia menjelaskan kepada kita tentang ilmu hadis ini ya. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiikum. Ya, barakallahu. Ya. Tak jumpa juga ucapan terima kasih kepada pemirsa Salam TV yang masih setia bersama kita, dan kita tutup dengan ucapan kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.